Melakoni ibadah maupun berhaji ke Tanah Suci Mekah tentu saja jadi impian semua kalangan muslim di berbagai belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Namun tidak semua mampu untuk menjejakkan kakinya di tanah para nabi itu. Jika sebagian orang kesulitan karena kendala biasa, sebagian orang yang berkecukupan bahkan yang tajir melintir, jelas bisa dengan mudah warawiri ke kota suci Mekah. Meski hanya sekedar untuk menunaikan umroh untuk kesekian kalinya. Tapi belakangan, perilaku beribadah ini seolah berubah, tak ubahnya gaya hidup. Pameran gaya narsis hingga pakaian mahal menjuntai kala melakoni perjalanan. Bahkan, kebiasaan selfie jamaah tanah air sempat jadi sorotan syekh kenamaan di Arab Saudi. Hingga jadi perbincangan karena kebanyakan jamaah di tanah air gemar memfoto atau memposting hasil berselfie ria. Bukan hanya tindakan narsis, bahkan kamera warganet berhasil menangkap salah satu jamaah di tanah air saat asyik bermain game, justru ketika dirinya berada di depan Ka'bah. لا ويكذبون أيضا في التصوير. لو سمحت صورني. كذاب ما يدعو. لكن إذا عاد إلى إندونيسيا يصور يبروزها ويضعها في المجلس وواقف عند المسجد النبوي يدعو. Ya, ibadah sejatinya dijalani dengan berserah diri, melepaskan unsur duniawi. Malah sebaliknya hasrat duniawi lah yang menonjol. Meski kritikan tajam terjadi pada jamaah asal Indonesia, tapi nyatanya tak meredakan berjejalnya postingan hingga status sekedar untuk menunjukkan jika mereka eksis di Tanah Suci. Perilaku itu masih dianggap lumrah, tapi jika bermain game saat ibadah, bisa dibayangkan perjalanan jauh dan mahal itu sia-sia. ما يسمع من الخطبة شيء وأنا أقول للناس هذا حرام. Jika banyak jamaah di tanah air menyanyiakan ibadah dengan kegemaran duniawi, di Palestina ratusan warga yang kelaparan dan tengah menunggu makanan justru menjadi sasaran kekejaman tentara Israel yang secara brutal melakukan penembakan terhadap warga Gaza yang tengah mengantri makanan. Dari catatan beberapa sumber berita internasional, diketahui ada sekitar 112 warga Gaza yang tewas dan 760 lainnya mengalami luka-luka. Kejadian brutal itu berlangsung pada Kamis 29 Februari 2024. هجمنا على مساعدات ناخذ اللي هو طبعا طخ الجنود والدبابات، ناس قدامي بقت تتصاوب وناس ورايا بقت تنطخ، ناس ببوسها وناس بايديها وناس برجليها، سيبنا الكراتين، سيبنا الاكل، سيبنا المساعدات، كل يوم نطخ منا بيجي مليون واحد صرنا، صار الدم مقابل الاكل. ارهابيين مش احنا الارهابيين، يتقوا الله فينا في اولادنا ماتوا من الجوع، راح يجيبوا لهم كيس طحين يطعموا اولادهم، يصير اللي يدعسوا عليهم اللي يطخوا عليهم، يعني احنا بيبعتوا لنا المساعدات. Kembali lagi yang jadi korban itu kan sipil ya. Iya. Padahal udah jelas-jelas kodenya itu adalah kalau perang jangan membantai sipil, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh perempuan. Itu semua udah dilakukan. Jadi kalau ngomongin tanggapan ya udah pasti saya secara pribadi sangat menentang ini. Cuman sendirian kan nggak berarti apa-apa ya. Jangan kan sendirian, kita berkelompok, kita mau demo, gerakan apa segala macam itu, ini udah permainan tingkat tinggi men. Jadi harus diselesaikan dengan kepala dingin, dengan cara yang pintar, dengan cara cara diplomatis, harus cara yang benar gitu. Benar artinya kita jangan jadi radikal juga, kita memang harus berpikir diplomatis sih. Menurut pihak otoritas Palestina dan beberapa saksi mata, ratusan warga Gaza sempat panik ketika mendengar suara tembakan dan mereka berlarian. Beberapa orang bahkan tewas akibat tertabrak truk.
Setelah tragedi ini mencuat, pihak tentara Israel berdalih mereka terancam oleh sekumpulan massa. Sementara dunia internasional kini tengah menyelidiki tindakan keji tentara Israel ini. Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies. The unfortunate incident resulted in dozens of Gazans killed and injured. This time they did the same thing. It seems that they were large in number, thousands, and then all of a sudden the Israeli army started firing at them and shooting. And according to the information that we have, dozens of them have bullets in their heads. It's not like, firing in the sky to restrain people if there was confusions and chaos. It was intentionally targeting and killing. قبل الحرب يعني واحنا في الشمال كنا في دورنا طبعا يعني. اما اليوم اتبهدلنا لما جينا هين، جينا من المغازل اتبهدلنا وهينا جينا هين اتبهدلنا. وهاي المي بتشتي علينا وبنغرق كل يوم 100 مرة. Konflik di situ tuh antara Israel dengan mereka bilangnya sama Hamas ya. Iya. Intinya adalah banyak banget kalau kita bilang kejahatan perang gitu yang dilakukan oleh pihak Israel. Jadi memang sebetulnya saya pribadi sangat mendukung untuk hentikan peperangan ini dan kejahatan senjata harus dilakukan segera. Warga Palestina terutama yang tinggal di tepi Gaza memang masih harus melewati masa sulit. Tak terbayangkan bagaimana perang ini akan berakhir. Di tengah kemelut itu rupanya, pasangan musisi dan presenter Baby Romeo dan Mesya Siregar baru saja menginjakan kaki di tanah air usai menjelajahi tanah Palestina, yakni mengunjungi Masjidil Aqsa. Yang jelas sih pasti perasaannya campur aduk ya, karena pertama kali kita bisa ke Al-Aqsa itu juga kan satu hari sebelumnya tuh baru kita makan malam, terus dikabarin dengan tour leader kita siapa aja yang visanya approve, kemudian siapa yang reject. Jadi malam itu tuh benar-benar kayak kita habis bagi rapot gitu loh, kita nungguin pengumuman lulus nggak nih gitu ya, sampai akhirnya diumumin. Besokannya kita langsung menuju ke border antara Mesir dan juga Israel. Di situ berlapis lah benar-benar yang kita nggak boleh pakai logam sama sekali. Terus udah gitu nggak boleh banyak bercanda, nggak boleh terlalu kata-kata yang sensitif. Atau segala macam. Nah itu diingetin sama tour leader kita untuk jangan gitu, kalau bisa ngomong juga yang enak-enak aja atau ngomong tentang hal-hal yang lain sementara gitu loh, sampai ngelewatin border. Nah kita nih bordernya lewatnya Tabah di situ. Jadi banyak border sebenarnya. Nah tapi kita lewatnya Tabah karena dari Mesir. Suasana genting saat memasuki Palestina pun dirasakan Mesya dan suaminya. Mulai dari pemeriksaan paspor hingga tes baca Al-Quran. Ia dan suami bahkan melihat sendiri bagaimana tentara Israel siaga menjaga perbatasan hingga melakukan pemeriksaan ketat. Di perbatasan di checkpoint border antara Mesir dan juga Israel itu tuh berlapis Mas. Jadi ya deg-degan aja, maksudnya diliatin tatap-tatapan sama tentara Israel ya. Terus udah gitu mereka pegang senjata gitu loh. Terus paspor kita sempat ditahan, dikasih ke orang lain gitu ya. Punya pengalaman tuh, terutama yang di Mesir pun juga, yang dari Mesir itu kan mayoritas Muslim ya. Nah, jadi mereka pun menjaga kita untuk jangan sampai kenapa-napa juga di Israel. Kayak aku tuh begitu di border Mesir, itu aku sempat kena tuh di tes Al-Fatihah. Jadi kalau mereka ini meyakinkan bahwa memang kalau memang kamu Muslim, coba buktiin gitu loh. Jadi mereka yakin kalau kita nggak akan ada masalah di border Israelnya ya nanti gitu loh. Di sekitar Masjidil Aqsa, Mesya sempat membagikan permen ke anak-anak Palestina. Mesya juga melihat
ada diskriminasi yang tampak dari kewarganegaraan meski di sekitar Masjidil Aqsa, peperangan relatif masih jauh ketimbang di Gaza. Lantas bagaimana perbedaan warga Palestina dan Israel yang dilihat Meisya Siregar? Akses menuju ke Masjid Al-Aqsa ya memang harus melewati mereka, dan ternyata awal mula pertama kali kita nyampe situ kita lumayan agak deg-degan karena udah ada pengalaman di border ketemu dengan orang-orang Israel itu gitu ya. Begitu masuk ke Al-Aqsa kita akhirnya udah mulai terbiasa karena berjaga-jaga, pintu jaga-jaganya tuh ada kali 6-8 orang ya Beb. Semuanya pakai baju hitam-hitam dan bawa senjata. Tapi cuma lewat aja. Nanti ada momen-momen di mana your back, kita buka tas, dilihat. Satu-satunya yang barang aku pernah disita adalah permen. Aku kaget, kirain bakal nyita korek apinya baby gitu ya. Ternyata yang disita adalah permen. Aku bawa permen, aku sengaja bawa dari Jakarta permen banyak. Aku pengen kayak di Mekah Madinah gitu loh, bagi-bagi untuk anak-anak yang di masjid. Disita permen. Mereka nggak mau kita ngasih sesuatu untuk anak-anak Palestina. Jadi ngebahagiain orang Palestina mereka nggak mau. Ya, setelah menjelajahi negeri dengan perang tak pernah usai itu, Meisya merasa prihatin atas hak-hak warga Palestina yang terampas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kelayakan hidup. Bahkan hingga kini, mereka masih mengandalkan bantuan, baik medis maupun makanan. Nolan bulat-bulat pemberitaan yang akhirnya malah memberatkan langkah kita untuk bisa ke Masjidil Aqsa gitu loh. Jadi kalau memang kita peduli dengan Masjidil Aqsa, kalau memang kita peduli dengan kemerdekaan Palestina, yuk tanya yuk sama-sama ke diri masing-masing apa sih yang udah kita bikin untuk Palestina. Kalau udah donasi alhamdulillah Masya Allah, kalau udah berdoa alhamdulillah Masya Allah, kalau udah mengorbankan hartanya untuk bisa berangkat ke Masjidil Aqsa, Masya Allah alhamdulillah. Kalau masih ragu-ragu, aku mungkin bisa menjadi salah satu penyemangat teman-teman juga untuk meyakinkan bahwa di sana aman kok.